Zona horor. Malam di ujung Sungai Brantas. Mojokerto selalu tampak tenang dari luar, sebuah kota kecil yang dibelah Sungai Brantas dan dijaga Gunung Penanggungan dari kejauhan. Tapi di sudut-sudutnya, malam menyimpan kisah-kisah kelam yang tak pernah dibicarakan saat matahari terbit. Di antara hiruk-pikuk pasar dan jalur kereta api yang berderit tua, terdapat sebuah rumah tua berdinding kayu lusuh yang hampir tak terlihat dari jalan raya. Rumah itu dikenal warga sebagai tempat berhantu, meski tak pernah ada yang benar-benar melihat hantu di sana. Tapi bagi orang-orang yang paham, rumah itu adalah titik awal kisah yang mengubah hidup Ratna selamanya. Ratna bukan nama aslinya. Gadis berusia 23 tahun itu mengganti nama aslinya sejak kabur dari rumah di usia 17. Ia dibesarkan di keluarga miskin di kawasan Pacet. Ayahnya pemabuk, ibunya pedagang sayur yang keras kepala. Kehidupan yang keras membuat Ratna nekat pergi ke kota. Di Mojokerto, ia bekerja apa saja, pembantu rumah tangga, pelayan warung, hingga akhirnya menjadi wanita malam di kawasan Jabon. Dia bukan satu-satunya. Di tempat itu, banyak gadis seperti dia. Tapi Ratna berbeda. Dia punya ambisi. Ia tidak ingin selamanya menjadi pelayan nafsu lelaki. Dia ingin kaya, cepat, dan instan. Suatu malam, saat hujan mengguyur deras kota itu dan listrik padam di seluruh kecamatan, seorang pelanggan tua datang ke tempat Ratna bekerja. Lelaki itu berjubah hitam, berjenggot putih, dan matanya redup namun tajam. Dia tidak menyentuh Ratna malam itu. Ia hanya duduk dan bicara pelan, seperti berbisik ke telinga angin. "Aku tahu kau ingin lebih dari ini," ucap lelaki itu. "Kau bisa punya apapun. Tapi kau harus berani kehilangan sesuatu yang kau cintai, bahkan mungkin jiwamu sendiri." Ratna tertawa saat itu. "Kehilangan jiwa? Jiwa saya sudah lama hilang, Pak." Lelaki itu hanya tersenyum, lalu meninggalkan sebuah kertas bertuliskan alamat. "Datang ke tempat ini malam Jumat Kliwon. Bawa darahmu sendiri." Awalnya Ratna menganggapnya lelucon. Tapi entah kenapa, ada dorongan dalam dirinya untuk mencoba. Mungkin karena hidupnya sudah terlalu suram, atau mungkin karena dalam dirinya, ada suara kecil yang berkata, "Ini jalanmu." Dan malam Jumat Kliwon pun tiba. Ratna menyelinap keluar dari tempat kerjanya, berjalan kaki menuju alamat yang ditulis di kertas. Ia sampai di rumah kayu di pinggir rel, yang berdiri di ujung kampung Sidomulyo. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari bayangannya. Lampu minyak menyala remang dari dalam, dan pintunya terbuka seolah menunggu. Di dalam, lelaki tua itu sudah duduk bersila, dikelilingi dupa dan sesajen. Di depannya, sebuah kendi tanah liat, pisau kecil, dan kain putih terbentang. "Siap?" tanya lelaki itu. Ratna mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia duduk dan menusukkan ujung pisau ke telapak tangannya. Darah menetes, masuk ke kendi. Saat darah ketiga tetes jatuh, angin berhembus kencang dari luar jendela, dan lampu minyak padam seketika. Dalam gelap, suara tangis bayi terdengar. Disusul tawa wanita, lalu desis halus seperti ular yang mengendap. Ratna memejamkan mata, tubuhnya menggigil, tapi ia tak mundur. Lelaki tua itu mulai membaca mantra. Lantunan kata-kata dalam bahasa yang tak dikenalnya mengisi ruangan. Bau dupa berubah jadi amis. Dari kegelapan, sosok wanita berambut panjang dan berselendang merah muncul. Matanya merah menyala, dan di pelukannya, bayi yang terus menangis. "Dia menunggumu," bisik lelaki tua itu. Ratna tidak tahu siapa wanita itu. Tapi saat mereka bertatapan, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang tercerabut. Perasaan hangat bercampur takut, dan suara hati yang berkata, "Kau telah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan." Dan sejak malam itu, hidup Ratna berubah. Pelanggannya meningkat drastis. Setiap malam selalu ada yang mengantri. Ia pindah ke tempat eksklusif, membeli mobil, menyewa apartemen. Uang datang tanpa henti. Tapi semuanya datang dengan harga. Dan harga itu akan mulai ditagih di bab berikutnya. 3 bulan setelah ritual malam Jumat Kliwon itu, hidup Ratna berubah 180 derajat. Dulu ia hanya bisa memimpikannya makan di restoran cepat saji, sekarang ia bisa menyantap sushi setiap malam. Dulu tubuhnya hanya dihargai recehan, sekarang ada pria-pria berdasi yang rela membayar jutaan hanya untuk satu malam bersamanya. Dia seakan menjadi magnet, bukan hanya kecantikan, tapi aura misterius yang membuat pria-pria berdompet tebal berebut waktu.
Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah bisa ia jelaskan. Setiap malam, tepat pukul 2:07 pagi, ia selalu terbangun. Bukan karena suara, bukan pula mimpi buruk, tapi karena dia merasa diawasi. Apartemen tempat tinggalnya di lantai 7, kamar 207, selalu dingin meski AC dimatikan. Cermin kamar mandi kerap dipenuhi uap, bahkan saat ia tak mandi. Dan setiap ia menoleh ke bayangan cermin, sesekali tampak sosok perempuan, berambut panjang, berselendang merah, menatap dari belakang. Awalnya Ratna mengira itu halusinasi. Tapi makin lama, makin sering sosok itu muncul. Kadang hanya sekilas di pantulan televisi, kadang di balik pintu lemari, dan yang paling mengganggu, ia mulai melihat sosok itu saat sedang bersama tamunya. Pernah suatu malam, seorang tamu tetapnya, Pak Johan, pengusaha properti beristri 3, sedang bercengkrama dengannya. Mereka bercanda, minum wine mahal, dan membicarakan investasi. Tiba-tiba wajah Pak Johan berubah pucat. Tangannya gemetar. Kamu kenapa mukamu jadi dua? Tanyanya. Ratna panik. Ia melihat ke cermin di samping tempat tidur. Benar saja, di pantulan itu, ada wajah lain di belakangnya. Sosok wanita dengan mata merah dan bibir tersenyum kejam. Pak Johan langsung berdiri, mengenakan celananya terburu-buru, dan pergi begitu saja tanpa membayar. Keesokan harinya, Ratna mendapat kabar, Pak Johan ditemukan tewas di dalam mobilnya, di area parkir basement apartemen, dengan wajah membiru dan ekspresi ketakutan luar biasa. Dokter menyebutnya serangan jantung, tapi petugas keamanan mengatakan ada sesuatu yang aneh. Kamera pengawas di parkiran menunjukkan sosok wanita berbaju merah muncul sebentar di balik kaca belakang mobil Johan, lalu menghilang begitu saja. Ratna mulai gelisah. Uang memang datang deras, tapi rasa takut juga datang bersamaan. Ia merasa mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Bahkan saat ia mandi pun, suara tangisan bayi mulai terdengar samar-samar, meski apartemennya kedap suara. Ia mencoba melupakan, mencoba menenangkan diri, tapi semuanya semakin menjadi saat ia bertemu seorang dukun muda bernama Mas Kirman. Mas Kirman adalah paranormal urban yang dikenal di kalangan elit Mojokerto. Bukan hanya karena kemampuannya, tapi karena dia satu-satunya yang berani menyentuh dunia pesugihan kelas atas. Saat Ratna menemuinya dan menceritakan semuanya, Kirman hanya mengangguk. Kau tidak menjual jiwamu, kau menyewakannya, ucap Kirman sambil mengaduk kopi hitam di teras rumahnya. Artinya, kau masih bisa lepas. Tapi mereka tidak akan melepaskanmu semudah itu. Terutama si perempuan berselendang merah. Dia bukan sekadar perantara pesugihan. Dia tuannya. Ratna tercekat. Tuannya. Dia bukan jin biasa. Dia makhluk kuno yang tertanam di tanah Jawa sejak zaman Majapahit. Konon, dia dulunya pelayan kerajaan yang dihukum mati karena mengguna-guna putra raja. Roh dendamnya bersemayam di Sungai Brantas. Dan sejak itu, dia menjerat wanita-wanita yang hatinya kosong tapi berambisi besar. Ratna tak percaya sepenuhnya, tapi semua penjelasan itu cocok dengan apa yang ia alami. Kirman memperingatkan satu hal, sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya, kau harus membuat pilihan. Teruskan jalan ini, atau putuskan semuanya. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon, dia akan datang menagih. Dan kali ini, bukan hanya jiwamu, tapi darah orang yang paling kau sayangi. Ratna menelan ludah. Ia tak punya siapa-siapa lagi, atau setidaknya, itu yang ia pikirkan. Tapi ada satu orang yang masih menyimpan cintanya, adik perempuannya, Dita, yang kini duduk di bangku SMA di Pacet. Satu-satunya alasan mengapa Ratna terus kirim uang setiap bulan ke kampung. Dan saat malam makin gelap dan bayangan makin nyata, Ratna mulai sadar, semuanya bukan sekadar perjanjian, tapi sebuah kutukan yang mulai menuntut darah. Langit Mojokerto kelam malam itu. Awan hitam menutupi bulan, dan Sungai Brantas mengalir lebih deras dari biasanya, seakan menyimpan amarah purba yang belum sempat dilepaskan. Di pinggir sungai, Ratna berdiri dalam diam. Ia mengenakan kerudung hitam panjang, bukan karena ingin menutupi wajah, tapi untuk menghindari dikenali. Ia sedang melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan, memohon pertolongan dari arwah sungai. Hari-hari sebelumnya terlalu menyesakan. Bayangan perempuan berselendang merah kini tak hanya muncul di malam hari, tapi siang bolong pun Ratna bisa melihatnya. Di pasar, di lift apartemen, bahkan saat ia memandang ke mangkuk sup, pantulan wajah itu muncul. Tangisan bayi, sudah menjadi suara latar hidupnya.
Dan teror yang paling parah, adiknya, Dita, menelepon sambil menangis ketakutan karena melihat sosok perempuan berpakaian merah berdiri di depan jendela kamar. Itu jadi titik balik. Ratna tak peduli lagi dengan uang, mobil, atau kalung emas yang memenuhi laci. Semua terasa seperti kutukan. Maka malam itu, ia kembali ke tempat asal semuanya dimulai, tepian berantas, dekat reruntuhan candi tua yang dipercaya warga sebagai tempat pelarungan arwah pesugihan. Ia membawa sesajen sederhana, bunga 7 rupa, kendi tanah liat, sehelai kain putih, dan darah dari ujung jarinya yang ia teteskan ke atas batu pipih. Kalau kau bisa mendengar, ucapnya lirih, aku ingin selesai. Ambil saja apa yang kau mau dariku. Asal adikku jangan disentuh. Angin berhenti. Sungai yang tadinya berderas menjadi sunyi, tak ada suara. Lalu dari balik pepohonan bambu, suara gending kuno terdengar pelan. Ratna memutar kepala. Bayangan merah mulai muncul perlahan, bukan di air, bukan di langit, tapi dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, tubuh Ratna kejang. Matanya memutih, dan ia jatuh terduduk, menggigil. Suara perempuan tua terdengar dari mulutnya, padahal ia tak sedang berbicara. Kau memulai jalan darah, Ratna, tak ada kembali. Setiap keinginan ada bayarannya. Uangmu sudah terpakai, dan bayaran belum lunas. Ratna menangis, air matanya mengalir deras. Apa yang harus kulakukan? Aku ingin bebas. Bawa satu pengganti. Satu wanita muda, cantik, seperti dirimu dulu. Bawa sebelum Jumat Kliwon. Atau adikmu yang datang sendiri. Seketika tubuh Ratna terhempas ke belakang. Kepalanya terbentur batu. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup, sesajen berserakan, dan kendi tanah liat pecah berkeping-keping. Ratna kembali ke apartemen dalam keadaan setengah sadar. Tapi malam itu ia tahu satu hal, ia diberi waktu. Dan waktunya sangat singkat. 2 hari berlalu. Ratna mengurung diri di kamar, mematikan ponsel, menutup tirai jendela, dan membiarkan makanan busuk di depan pintu. Di layar TV, berita mulai muncul tentang hilangnya beberapa wanita muda di sekitar stasiun Mojokerto. Sebuah pesan mengerikan, ada kekuatan tak terlihat yang sedang lapar. Tiba-tiba, interkom apartemen berbunyi. Suara di seberang terdengar ceria, Mbak Ratna. Ini Ningsih, teman baru dari salon sebelah. Boleh ngobrol bentar? Ratna membeku. Ia tak kenal siapapun bernama Ningsih. Tapi di matanya, terbayang skenario mengerikan, makhluk itu mungkin mencoba, menyodorkan, korbannya sendiri. Atau mungkin, ini ujian. Saat Ratna membuka pintu, seorang gadis manis berdiri dengan senyum canggung. Usianya mungkin 18 atau 19 tahun. Wajah desa, polos, dan bau bedak murah. Ningsih menawarkan jasa pijat, katanya ingin cari kenalan di apartemen agar bisa cari pelanggan tetap. Ratna menatap gadis itu lama. Dalam pikirannya, bayangan berselendang merah muncul di belakang Ningsih, berbisik, dia cocok. Dia polos. Dia lugu. Dia layak untukmu. Tangan Ratna gemetar. Otaknya berpikir cepat. Ia bisa menyerahkan Ningsih, menyelamatkan adiknya. Tapi, ia juga tahu, jika ia mulai menukar nyawa, maka tak akan pernah berhenti. Dan malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. Pilihan itu kini ada di tangannya, mengkhianati sesama wanita, atau kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya.